Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Abdul Rafi Aulul Islam. Saya dari kelas PJKRB. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada buku Psikologi Olahraga pada bab ke-10 dengan judul Teknik Mental Imagery dan Aktivitas Olahraga. Nah, perhatian para pemikir barat terhadap mental imagery, terutama visual imagery, telah dimulai sejak 2500 tahun yang lalu. Para psikologi saat itu menganggap mental imagery sebagai bagian penting dari disiplin psikologi. Misalnya, menurut Wilhelm Wundt dan para pendukungnya telah melakukan berbagai penelitian mengenai imagery dengan mental imagery dengan menggunakan metode inspektif. Nah, seiring dengan pemudarnya kejayaan psikologi behaviorisme, mental imagery tampil kembali melengkapi agenda-agenda penelitian di bawah payung psikologi kognitif. Serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Roger Shepard dan koleganya Shepard dan Metzler, Shepard dan Feng, Cooper dan Shepard. Nah, di sini ada pengertian batasan dan urgensi mental imagery. Nah, imagery mental merujuk kepada suatu proses yang terjadi ketika seseorang membayangkan suatu objek, peristiwa, dan pengalaman gerak tertentu melalui multimodalitas seperti visual, auditorium, kinestetik, dan lain-lain. Istilah mental imagery kira-kira sama pengertiannya dengan istilah latihan recall dan gerak imagery. Pada pokoknya, penggunaan istilah-istilah ini yang dimaksud untuk membedakannya dengan latihan nyata yang nampak dan peragaan gerak. Nah, menurut Matlin 198 dan Steinberg mengartikan mental imagery sebagai representasi mental mengenai segala sesuatu yang secara fisik tidak hadir saat itu. Sesuai dengan pengertian ini, mental imagery mengandung dua hal pokok. Pertama, yaitu ada representasi mental berupa aktivitas untuk membayangkan atau memunculkan kembali suatu objek, peristiwa, atau pengalaman. Nah, lalu yang kedua ada aktivitas mental imagery terjadi pada pikiran tanpa kehadiran stimulus eksternal sebenarnya. Rangsangan objek sebenarnya tidak ada di sekitar. Nah, pada satu orang sedang membayangkan objek dari peristiwa tersebut. Pengertian lebih komprehensif dikonsepsikan oleh Veale dan Walter 1993. Menurut mereka, mental imagery merupakan pengalaman yang melibatkan penggunaan sesuatu aspek penginderaan untuk membayangkan atau memunculkan kembali segenap aspek suatu pengalaman dan pemikiran. Nah, ada juga menurut Finke Suharna 2000 menyebut mental imagery sebagai proses pengaktifan atau penggalian kembali informasi yang berbentuk nonverbal, gambar atau benda konkret yang tersimpan dalam ingatan kemudian dimunculkan kembali ke dalam kesadaran seseorang. Mengacu kepada sesuai definisi yang telah diuraikan, dapat dinyatakan beberapa hal tentang mental imagery. Pertama, mental imagery adalah suatu metode keterampilan psikologis dalam pelatihan keterampilan gerak. Kedua, mental imagery adalah sebuah aktivitas dalam pikiran yang menyerupai pengalaman perseptual atau aktivitas mental untuk mengingat atau memunculkan kembali suatu objek, peristiwa, atau pengalaman gerak yang benar dan disadari oleh orang yang melakukan. Lalu yang ketiga, proses tidak disertai oleh objek atau peristiwa gerak. Sumber persepsi semula melibatkan multimodalitas tentang apa saja yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dirasakan. Nah, di sini ada kerangka konseptual aplikasi where, when, and what, why. Nah, di sini ada situasi olahraga. Menurut Palvio, mental imagery dapat dilakukan dalam 3 situasi olahraga, yaitu situasi latihan, pertandingan, dan rehabilitas. Pada situasi sebelum latihan dan sesudah latihan. Di sini ada jenis dan dimensi mental imagery. Yang pertama ada jenis mental imagery. Nah, seperti tadi diuraikan sebelumnya, mental imagery melibatkan semua indera dan modalitas sensori. Oleh karena itu, mental imagery dapat berbentuk visual, kinestetik, auditorium, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Jenis visual berkenaan dengan aktivitas untuk melihat gerakan diri atau seseorang
model dalam suatu layar. Lalu yang kedua ada dimensi mental imagery. Kedua jenis imagery jadi terdiri atas dimensi ketajaman dan kejelasan dan kemampuan mengendalikan ketajaman berkenaan dengan tingkat tajam tidaknya suatu bentuk atau elemen gerakan yang dibayangkan. Dimensi ini sangat menentukan dalam mental imagery sebab kian tajam individu membayangkan gerakan yang akan dilakukan seolah-olah kian tajam gerakan tersebut sudah dilakukan demikian, maka semakin baik mental imagery yang dilakukan dan hal tersebut semakin memfasilitasi hasil gerakan yang diinginkan. Oleh karena itu, menurut Dennis 1985, pemberian informasi tentang bagaimana melakukan mental imagery secara efektif akan sangat membantu menguasai keterampilan gerakan yang dipelajari. Sebaliknya, penguasaan keterampilan gerak yang semakin baik akan meningkatkan ketajaman mental imagery. Mungkin cukup sekian bab ke-10 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.